Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kalau hari-hari yang kemarin Tuhan masih boleh melindungi kita, Tuhan boleh memelihara kita, Tuhan boleh memberikan rahmat-Nya untuk kita, itu semua karena anugerah-Nya. Amin. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan bersatu hati, kita akan bersorak-sorai, kita akan memberikan pujian-pujian, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita untuk Tuhan kami, untuk Bapa kami, Allah kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu,
kami beri hormat. Yesus Raja mulia, kudus kuduslah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia, kudus kuduslah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Kami percaya padamu Tuhan, kami hormati Kau, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami sembah Kau Allahku. Sembah Dia, sembah Dia, Kau Allah yang kami bersyukur padamu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami mengambil kudus kuduslah kami Bapa-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau Allah yang hidup. Haleluya. Oh, kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan, kami bangga menjadi murid-murid-Mu Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, sampai dengan kesudahan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah di tempat yang kudus. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kudus kuduslah Tuhan. Amin. Kaulah Raja mulia. Kami beri puji kepadamu Tuhan. Puji, Kami hormati Engkau Yesus. hormat. Yesus Raja mulia. Kudus kuduslah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Kami beri puji,
Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita di tempat ini, saudara. Amin. Masih bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal.
bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah berwenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cinta sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kebenaran bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kebenaran bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun keberadaan kami, apapun kondisi kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, bentuk kami sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, yang Tuhan berikan akan kami terima. Terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, Amin. demikian hidupku di Tanganmu Tuhan. dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Haleluya, kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, mau seperti-Mu sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ini rindu kami Tuhan. Yes, amen. seperti-Mu Yesus, Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. oh, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan, memuliakan memuliakan nama-Mu, memuliakan.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Keberadaan kami di tempat ini, di ruangan ini, Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Isi hati Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Kami menyediakan hati yang terbaik supaya benih firman-Mu berbuah 30, 60 dan 100 kali-kali ganda. Dan kami pulang menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah Tulungagung. Ya, makasih. Ada sukacita? Tapi amennya amen belum sukacita, saudara ya. Ada sukacita? Ada sukacita, saudara? Amin ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, saudara, Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Terima kasih dulu kepada Bapak Gembala saudara yang tidak bersama-sama dengan kita, bersama Ibu. Kiranya Tuhan memberkati. Kemarin malam ketika saya persiapkan khotbah ini, saya lihat-lihat lagi, pertama kali saya khotbah di sini 2014. 10 tahun yang lalu. Jadi waktu itu masih ada sekolah minggu mungkin ya. Baru saya lihat 2014 saya 5 kali khotbah, 2015 5 kali khotbah, terakhir 2022 kemarin, tanggal 10 bulan Juli. Terakhir khotbah di sini dengan tema waktu itu iman dan pergumulan. Puji Tuhan, makasih ya Bapak Ibu, jemaat dan majelis yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Kita baca semua ya. Tadi pagi yang baca Alkitab di rumah siapa? Belum baca. Ini kita baca bersama-sama satu perikop ya. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada di Alkitab saudara, firman Tuhan berkata begini buat kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka semua berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala tempat di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumun orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar suara rasul-rasul itu berkata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu atau remaja akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sampai di situ dulu pembacaan firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 16 ini, para hamba Tuhan atau penafsir Alkitab menyepakati ini adalah hari lahirnya gereja secara umum. Dan ketika berbicara tentang hari Pentakosta, seringkali ada orang itu bertitik tolak tentang bahasa roh, bahasa lidah, gitu ya. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Tetapi yang menarik saudara, yang saya lihat dari sisi lain, siapakah orang-orang yang ada di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 16 tadi yang kita baca? Kita mengetahui bersama bahwa Kisah Rasul pasal 2 ini adalah 50 hari setelah Yesus tidak ada. Ya, Yesus tidak ada atau meninggal, setelah itu naik ke sorga. Baru 10 hari berikutnya, itu yang disebut hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, situasi politik pada saat itu kita tahu bersama, dan tidak menguntungkan kepada murid-murid. Sebab pada saat itu murid-murid pun ada dalam suatu dilema, guru mereka, pemimpin mereka, Yesus, sudah mati. Dan mereka tidak punya pemimpin, mentor, gembala lagi yang bisa bersama-sama dengan mereka, yang selama ini 3,5 tahun bersama dengan mereka. Situasi yang berat ini, mereka dalam ketakutan, secara psikologis mereka takut, mereka bingung. Mau kepada siapa mereka bersandar, kepada siapa mereka mengadu. Tapi puji Tuhan, Kisah Para Rasul memberikan sebuah catatan penting untuk gereja, untuk saudara dan saya. Pada hari itu, murid-murid mengalami apa yang disebut mereka penuh dengan Roh Kudus. Ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, terjemahan lain, bahasa roh, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Catatan penting, ada enggak bahasa roh? Ada enggak bahasa lidah? Ada 2 penafsiran berkata, ada. Ada penafsiran berkata begini, bahasa roh ini udah berhenti ketika zaman murid-murid. Itu penafsiran pertama. Udah berhenti ketika Alkitab. Tetapi bagi kalangan lain, bahasa roh itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Jadi kedua penafsiran itu sampai sekarang masih berjalan. Tetapi kita tidak berhenti di bahasa rohnya. Saya menarik supaya siapapun orang yang berbahasa roh, yang berbahasa lidah, hendaklah itu diperhatikan. Mereka berbahasa roh seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Seperti. Jadi Tuhan yang suruh mereka, Tuhan yang berikan kata-kata itu kepada mulut bibir mereka, sehingga mereka mengucapkan kata-kata yang belum pernah terucap, belum pernah terkatakan, tetapi itu bisa diucapkan karena Roh Kudus suruh. Bukan karena kita, bukan karena latah, atau pada tahun 90-an, 2000-an ada kursus bahasa roh, ya kan? Ada kursus bahasa lidah, enggak, kita bukan penafsir itu. Bisa berbahasa roh, bahasa lidah kalau Roh Kudus berikan kepada saudara dan kepada saya. Kita sepakat dulu. Kalau Roh Kudus belum suruh, Roh Kudus gak berikan, gak usah. Sebab itu karunia. Kepada siapa Tuhan mau berikan, gak boleh dipaksa. Kepada siapa? Kalau Tuhan mau kasih kepada saya, saudara gak bisa protes. Kalau Tuhan mau kasih kepada saudara, saya pun gak bisa protes. Sebab itu karunia. Siapa pemilik bahasa roh itu? Tuhan. Siapa pemilik bahasa lidah itu? Tuhan. Karena Tuhan pemiliknya, makanya Tuhan terserah kepada siapa mau dia kasih.
kepada siapa yang mau dia berikan. Yang penting cara mempergunakannya itu harus tertib dan teratur. Itu Kisah Para Rasul pasal 14 berkata demikian. Tertib dan teratur. Alkitab berkata begini, di mana ada roh, di situ ada ketertiban. Di mana ada roh, di situ ada ketertiban. Saya senang dengan gereja saudara, present worship-nya tertib. Amin saudara ya. Saya asli Pantai Kosta, Pentakosta dari kecil. Saya banyak juga melihat koreksi. Ada banyak saya lihat gereja-gereja Pentakosta, karismatik juga. Tata ibadahnya nggak tertib. Sesukanya gitu loh, semaunya. Kita nggak mau semau kita mau maunya Tuhan. Amin saudara ya. Kita mau maunya Tuhan. Oke, selanjutnya ketika mereka, ini yang menarik, ketika mereka berkata-kata dalam bahasa lain, maka orang-orang Israel yang berdiaspora pada saat itu pulang ke Israel ingin merayakan perayaan ucapan syukur atau panen raya. Sehingga orang-orang Israel yang berdiaspora di negara-negara lain, mereka pulang. Ada 15 sampai 16 kota, tempat yang mereka pulang ke Israel pada saat itu. Dan mereka berkata begini, bukankah mereka semua yang berkata-kata tadi adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin orang Galilea yang berbahasa Aramik itu bisa berkata-kata dengan bahasa kita? Bahasa Pirtia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan sebagainya. Sesuatu keheranan bagi mereka. Murid-murid Tuhan, orang-orang yang berkumpul pada masa ini, Alkitab berkata mereka orang-orang sederhana, bukan orang-orang yang berpendidikan, sehingga nggak mungkin rasanya mereka bisa berbahasa lain, kota lain, negara lain, selain bahasa Aramik yang dipakai pada masa itu. Dan Alkitab berkata, mereka tercengang-cengang. Dan ketika mereka mendengar, ayat 11 berkata begini, mereka heran, kok murid-murid bisa bahasa kami ya? Murid-murid kan orang Galilea nih, berbahasa Aramik. Tapi ketika mereka berbahasa lain, mereka mengucapkan kata-kata dari daerah kami. Tapi luar biasanya, dari 15 sampai 16 tempat, inti dari kata-kata bahasa lain itu, ayat 11 berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Apa yang keluar? Mereka mengucapkan perbuatan Allah yang besar. Jadi ketika bahasa lain itu diucapkan, maka semua mereka berkata, yang mereka ucapkan itu adalah memuliakan Tuhan. Kata-kata yang keluar meninggikan Tuhan. Kata-kata yang keluar mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maka orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang meninggikan Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Saya bertanya besar kalau ada orang berbahasa roh di gereja, tapi di rumah dia berbahasa yang lain, yang tidak bahasa kasih. Kalau ada orang berbahasa lidah di gereja, di rumah dia harus berbahasa kasih, harus berbahasa santun, harus berbahasa yang indah. Kalau di gereja dia berbahasa roh dalam tanda petik, tapi di luar sana dia berbahasa yang lain, bukan berbahasa kasih, kita tanda tanya, ini bahasa roh atau bahasa yang lain? Bahasa lidah itu, bahasa roh itu isinya mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mempermuliakan. Nah, hidup saudara dan hidup saya, kita evaluasi, kita koreksi sekarang. Sejauh mana, sebanyak mana hidup kita sudah mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sangat mudah sekali untuk mengetahui kita penuh Roh Kudus atau enggak. Bukan bahasa lidahnya, bukan bahasa rohnya, bukan. Tapi attitude, tingkah laku kehidupan dalam keseharian, apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memberikan respon, respek, hormat buat Tuhan apa belum? Di situ baru kelihatan kita penuh Roh Kudus atau tidak. Penuh Roh Kudus artinya hidup kita dikuasai, didominasi oleh Roh itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, dari 15
kota atau 16 kota itu mewakili 3 benua loh. Ada di sana Mesopotamia itu sekarang Irak dan Iran sekitarnya, Asia. Ada di sana Mesir, berarti Afrika, Libya, dan ada di sana Roma, Kapadokia sekarang Turki, ada Eropa. Artinya pada masa lalu murid-murid secara nggak langsung sudah jadi berkat bagi Eropa, bagi Asia, bagi Afrika. Kalau Amerika kan baru ketemu belakangan hari, bukan? Yang diketemukan siapa? Kopernikus. Bukan. Australia kan baru kemudian. Artinya begini saudara, keberadaan murid-murid secara nggak langsung itu sudah memperkenalkan Kristus kepada 3 benua pada masa Kisah Rasul 2000 tahun yang lalu. Nah, siapakah orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu? Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 15, mereka berkumpul 120 orang. Coba Alkitab saudara lihat dulu. Benar gak? Jadi yang berkumpul, saya akan bertitik tolak. Kenapa hanya 120 orang? Coba lihat saudara, supaya gak salah nanti ya. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai Kisah Para 1 ayat 1 ayat 15. Berapa yang berkumpul di sana? 100, kira-kira 120 orang. Jadi orang yang ada di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu yang berkumpul untuk menanti pencurahan Roh Kudus itu berjumlah 120 orang kira-kira. Ada sebuah pertanyaan besar dalam hidup saya. Kenapa hanya 120 orang? Di mana orang-orang yang 5.000 mendapat makan dari Tuhan Yesus? Di mana orang-orang 4.000 orang yang mendapat makan dari Yesus? Di mana orang-orang yang 10 penyakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus? Di mana orang-orang yang mendapat mujizat demi mujizat zaman Yesus? Dan saya percaya yang mendapat pertolongan zaman Yesus itu ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang sudah mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Tapi di mana mereka? Kenapa hanya 120 orang? Pernahkah saudara bertanya tentang ayat itu? Kenapa hanya 120 ribu orang? 120 orang, bukan 120 ribu ya. Kenapa hanya 120 orang? Saya hubung-hubungkan, ini bukan cocok logi. Betullahlah kata Alkitab, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ini bukan cocok logi, ini penyaringan. Iya kan? Tuhan memberikan makan orang 5.000 orang, kemana mereka? 4.000 orang, kemana mereka? 10 yang sakit kusta, kemana mereka? Kenapa hanya 120 orang? Oke, jawabannya saudara, kenapa hanya 120 orang? Coba kita lihat satu ayat dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 66. Semoga nggak salah saya ya. Yohanes 6 ayat 66. Betul ya? Alkitab berkata begini, Yohanes 6 ayat 66. Mulai waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi. Kalau sudah ada lihat ke atas, Yesus bicara tentang bagaimana Yesus menegur mereka bahwa mereka ngikut Yesus bukan karena mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi karena mereka butuh makan, butuh roti, atau butuh berkat-berkat jasmania saja. Mereka mengundurkan diri, tidak mengikut Yesus lagi. Jadi orang-orang yang di loteng Yerusalem itu, saya meyakini orang-orang ini adalah hasil seleksi alam dalam mengikut. Siapa mereka? 4 kelompok yang saya catat. Yang pertama, 120 orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tadi ada di ayat 1. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya.
Kenapa saya tekankan mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebab pada waktu itu orang Yahudi kan tidak percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat. Orang Yahudi hanya percaya Yesus itu adalah Nabi. Dan apakah sampai sekarang masih ada? Ya, saksi Yehova sampai sekarang tidak percaya Yesus adalah Juru Selamat. Saksi Yehova percaya Yesus itu adalah orang biasa yang bisa melakukan mujizat demi mujizat. Mormon tidak percaya itu Yesus adalah Juru Selamat. Teman kita yang beragama lain tidak percaya itu Yesus Juru Selamat. Penting bagi saudara dan saya, Yesus itu bukan Nabi, tapi Yesus itu Juru Selamat. Amin, saudara. Itu penting. Ini dasar teologi orang Kristen, kristologinya. Kalau kristologinya kita nggak kuat, maka kita akan mudah digeser dalam pengajaran hari-hari ini. Bukankah kita mendengar ada banyak ajaran hari-hari ini? Yesus bukan satu-satunya Juru Selamat. Yesus bukan satu-satunya ke sorga. Yesus hanya manusia biasa. Siapakah orang yang 120 itu? Adalah gereja yang setia menunggu janji Bapa. Jadi yang 120 itu satu, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mereka setia. Kenapa saya katakan mereka setia? Dalam Injil Lukas pasal 24 bagian terakhir, Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, kalian jangan ninggalkan Yerusalem sampai mendapat janji Bapa. 50 hari berikutnya, janji itu baru digenapi. Yang ketiga, siapa yang 120 orang itu? Gereja yang taat pada perintah Bapa. Gereja yang taat kepada firman Allah. Gereja yang taat kepada rencana dan penggenapan Allah yang akan terjadi 50 hari berikutnya. Yang keempat, siapakah orang-orang yang 120 orang ini? Mereka yang berada dalam komunitas rohani yang benar. Berada dalam komunitas rohani yang benar. Kenapa saya katakan benar? Ada kok sekarang komunitas rohani tidak benar, namanya rohani, tapi tidak benar. Kenapa saya berani berkata begitu? Ada gereja setan bukan? Tapi gereja setan, harusnya kan gereja nggak setan ya. Tapi ada gereja setan, berarti ada komunitas-komunitas hari-hari ini yang berkedokkan rohani, tapi di dalamnya tidak rohani. Hati-hati saudara, sekarang akhir zaman, berkedokkan Tuhan, tapi di dalamnya tidak ada Tuhan. Berkedokkan firman Allah, tapi di dalamnya tidak ada firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi penting saudara berkomunitas rohani yang benar, yang di dalamnya ada firman. Amin. Yang di dalamnya ada ajaran-ajaran yang benar. Oke, puji Tuhan. Kita melihat dampak dari orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Dampak pertama, ketika saudara dan saya berani berkata kita punya Roh Kudus, bukan hanya punya Roh Kudus, kita dipenuhkan Roh Kudus, maka orang itu, saudara dan saya, setia pada panggilan tugas gereja, yaitu 3 tugas panggilan gereja, marturia, diakonia, dan koinonia. Tapi saya ambil marturianya. Jadi panggilan gereja itu 3, saudara. Marturia itu bersaksi, koinonia itu bersekutu, diakonia itu bersosial. Tapi yang saya ambil 1, marturia. Jadi orang-orang yang penuh Roh Kudus, dia akan setia pada panggilan tugas gereja, yaitu marturia. Apa itu marturia? Ada keberanian dengan hikmat Allah, dengan hikmat Roh Kudus untuk memberitakan Injil atau bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tugas itu bukan kepada Yesus lagi. Tugas itu bukan kepada rasul-rasul lagi. Tugas itu bukan kepada bapak-bapak gereja lagi. Tugas itu kepada saudara dan saya. Yesus pernah bilang gini di Injil Matius, aku adalah terang dunia. Yesus sudah naik ke surga. Terang dunia itu bukan Yesus lagi di dunia ini sekarang, tapi saudara dan saya. Tugas kita, melalui hidup kita, melalui gaya hidup kita, melalui perkataan tindak tanduk kita, orang harus melihat Yesus dalam hidup kita.
Artinya, kita harus jadi berkat. Orang harus melihat Yesus dalam hidup kita, Yesus dalam perkataan kita, Yesus dari cara berpikir kita, Yesus dari cara bertindak kita, Yesus dari cara berkomunikasi kita. Orang harus lihat Yesus ada dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka nomor satu ini akan menjadi milik kita. Setia pada panggilan Tuhan. Saudara bisa bayangkan 12 murid Yesus, setelah itu 70 murid Yesus, habis itu 120 murid Yesus, baru bertobat 5.000 orang, dari 12, 70, 500, 5.000, dan sekarang jumlah orang Kristen menurut data statistik dunia 2,5 M atau 2.500 juta dari 8 M. Artinya ada multiplikasi dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun. Lewat apa? Lewat pemberitaan Injil, marturia. Apa itu arti marturia? Marturia artinya martir. Berani hidup mati untuk Tuhan. Amin. Itu martir, saudara. Marturia itu artinya martir. Saudara tahu nggak? Kita gereja ada sekarang sebab ada masa lalu orang-orang yang martir, orang-orang yang mati buat Tuhan, orang-orang yang berkorban buat Tuhan. Gereja ada sekarang karena ada pupuk-pupuk air mata dan orang-orang yang mati pada masa lalu sehingga kita ada sampai sekarang. Gereja ini ada bukan karena kita saja, tapi pada masa lalu ada orang yang mati buat Tuhan. Ada orang yang berkorban buat Tuhan. Ada orang yang disalib buat Tuhan. Ada orang yang kepalanya disalib. Murid-murid Yesus, hampir semua itu matinya menderita. Jadi gereja itu lahir karena penderitaan. Dari penderitaan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang menderita, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu alkitabiah. Nikmati penderitaan bersama Tuhan. Nanti di dalamnya pasti ada berkat Tuhan. Amin. Kita sekarang kan kayaknya kita menghindar dari penderitaan. Tapi kita lupa gereja itu lahir dari penderitaan. Amin, saudara. Gereja itu lahir dari penderitaan. Tuhan saudara dan Tuhan saya dalam Yesus itu menderita banget. Tapi percayalah, orang-orang yang setia dalam Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan dia melewati semuanya itu. Tuhan akan sertai dia, lindungi dia, jagai dia, sampai maksud Tuhan tercapai. Yaitu apa? Misi penyelamatan orang-orang yang belum percaya di dunia ini. Melalui siapa? Melalui gereja. Siapa itu gereja? Saudara dan saya. Gereja itu kan dalam bahasa eklesia kan bukan gedungnya, bukan sinodenya. Gereja itu saudara dan saya. Ini gereja. Saya selalu bilang, nanti yang masuk surga bukan gedungnya. Yang masuk surga nanti bukan sinodenya. Yang masuk surga itu saudara dan saya. Amin, saudara. Kita nanti yang masuk surga. Tapi bukan berarti sinode dan gereja itu nggak penting. Penting dalam dunia itu. Sinode itu lindungan hukum buat kita, gedung gereja itu tempat kita beribadah. Penting. Tapi saudara, mari kita perhatikan apa sih tugas gereja. Tugas gereja yang pertama, setia. Kita harus setia pada panggilan Allah. Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata gini. Dan ketika mereka sedang berdoa, murid-murid maksudnya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka berdoa, ketika mereka berdoa mereka penuh Roh Kudus, Alkitab mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin, saudara. Saudara berani enggak? Mereka beritakan firman Allah dengan berani. Tapi dengan hikmat Allah. Jangan nekat, saudara ya. Harus pakai hikmat. Makanya saya tulis di situ, setiap pada panggilan tugas gereja, yaitu memberitakan Injil dengan hikmat Allah. Tahu sikon dan kondisi, tahu mana tempat lahan yang bisa kita injili, siapa orangnya yang bisa kita ketemui, injili. Jangan membabi buta, saudara ya. Ada hikmat, Roh Kudus berikan hikmat kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penuh Roh Kudus, keseluruhan dimensi kehidupan kita, Tuhan yang mengendalikan kita, Tuhan yang pimpin kita,
Tuhan yang kuasai tubuh jiwa roh kita, perkataan, tindakan kita, sehingga seperti lagu tadi, sama seperti Kristus. Lagu tadi berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam setiap jalanmu, memuliakan namamu. Saya selalu bilang, standar kita itu Yesus. Berat loh. Saya selalu memproklamirkan menjadi orang Kristen itu enggak mudah. Berat menjadi orang Kristen itu. Menjadi orang Kristen itu mahal. Enggak murah. Tapi saya selalu percaya kepada walaupun berat, Tuhan akan sanggupkan. Walaupun sulit, Tuhan akan sanggupkan. Walaupun susah, Tuhan pasti sanggupkan. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu di dalam kita. Dia enggak di luar kita. Ada satu ayat dalam Injil Yohanes pada pasal 15, saudara, pasal 14 ayat 15. Boleh gak ayatnya satu di situ? Yohanes 14 ayat 15. Oke. Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 14 ayat 15 17. Saya punya sebenarnya. Cuman saudara saya lihat terpaku ke sana. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, aku Yesus pribadi pertama, minta ke Bapa pribadi kedua. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos pribadi ketiga. Dari satu ayat ini, ketritunggalan Allah itu ada. Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, bahasa aslinya Parakletos, supaya penolong yang lain itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Roh Kudus akan menyertai kamu, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Dia ada di kita. Dia ada di sini, saudara. Kenapa saudara dan saya hari-hari lalu atau hari sekarang atau besok menjadi takut? Karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu, kita nggak izinkan dia berkarya dengan kreatif melalui hidup kita. Dia ada, tapi kita nggak izinkan dia. Dia ada, tapi kita nggak leluasakan dia untuk bergerak maju dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari setiap kita yang hadir pada saat ini, kembali kita untuk melihat bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi orang Kristen, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi untuk marturia, memberitakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat melalui hidup saudara, prestasi saudara, karya saudara, usaha saudara, perjalanan hidup saudara. Ada banyak orang menapaki hidup, perjalanan hidupnya menjadi berkat bagi orang. Cerita hidupnya menjadi berkat bagi orang. Pengalaman hidupnya menjadi berkat bagi orang. Kita tidak harus berpikir yang spektakuler, wow, yang harus berbuat ini, enggak berbuat itu. Hidup baik-baik saja. Hidup baik-baik saja. Ada banyak karya yang bisa kita lakukan, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, dampak dari orang yang penuh Roh Kudus adalah orang itu akan setia mengikuti ajaran yang benar atau yang sehat. Setia mengikuti ajaran yang benar atau yang sehat melalui firman Allah. Dalam bahasa teologinya disebut dengan ineransi, ketidaksalahan Alkitab. Kita sepakat bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Amin. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak mungkin salah. 2-3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ada yang, atau mungkin saudara sudah sering melihat YouTube, Kristen progresif yang memberikan sebuah ajaran yang berkata bahwa Alkitab itu bisa salah. Alkitab itu tidak berdaulat penuh terhadap ajaran Kristen.
Alkitab itu seperti buku-buku biasa, tidak perlu menjadi rujukan hidup. Saudara, ada banyak anak muda, kalau dia nggak punya dasar yang kuat, dengan ajaran yang sehat, dia akan terkecoh dengan ajaran-ajaran sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita setia kepada ajaran yang sehat. Berawal dari mana? Ajaran sehat itu kan firman Allah. Firman Allah itu dari Yesus, Yesus ke rasul-rasul, rasul-rasul punya murid, murid-murid bapak-bapak gereja, terus berlangsung kepada Martin Luther, Calvinis, terus sampai sekarang. Itu kan satu siklus yang berputar terus. Yang penting kita harus menjaga ini benar. Dan kita harus setia dalam ajaran itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 berkata gini, murid-murid bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun. Kata bertekun di sana bukan hanya membaca, mereka meneliti. Mereka meneliti, mereka belajar terhadap ajaran rasul-rasul. Pernah nggak saudara bertanya, ajaran rasul-rasul di sini, ajaran yang mana? Dalam zaman rasul-rasul kan Alkitab belum dikanonkan, belum ada perjanjian baru dalam zaman rasul-rasul. Berarti mereka mengajarkan perjanjian lama yang masih ada masa itu. Makanya kalau saudara perhatikan Alkitab dalam perjanjian baru, Yesus pun mengutip perjanjian lama. Rasul Paulus pun mengutip perjanjian lama. Petrus juga mengutip perjanjian lama. Artinya murid-murid berdiri teguh di atas pengajaran firman, dan murid-murid dalam Kisah Para Rasul berdiri di atas penuh pengajaran firman, dan saudara dan saya harus setia mengikuti pengajaran firman yang betul. Amin, saudara. Martin Luther kan memberikan 3 ajaran. 1, sola gratia, selamat karena anugerah. Yang kedua, sola fide, selamat karena iman. Yang ketiga, sola scriptura, selamat oleh firman Tuhan. Anugerah Tuhan, iman, scriptura, selamat karena firman Allah. Alkitab berkata begini, bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau harus berseru memanggil nama Yesus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Oleh sebab itu saya giatkan Bapak Gembala saudara tentunya, mudah-mudahan semua yang ada di sini setiap hari baca Alkitab ya. Masih baca saudara? Setia ya, setia kepada ajaran yang benar. Jangan hanya cinta Tuhannya, harus cinta firman-Nya. Iya dong, firman itu kan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Maka yang ketiga, saudara yang kekasih, orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang setia pada nilai-nilai kekekalan atau nilai-nilai kerajaan sorga. Dia setia pada nilai-nilai, sebab dunia menawarkan, dunia punya nilai sendiri, saudara ya. Dunia ini nilainya, ada orang membangun nilainya, kalau dia pakai barang mewah dia merasa dihormati, itu nilai yang dia bangun terhadap dirinya. Kalau dia nggak pakai barang yang bermerek dalam tanda petik, dia nggak pede tampil, dia nggak nyaman. Kalau dia tidak memakai mobil dengan merek tertentu, dia nggak terlalu percaya diri. Saudara. Dunia ini membangun nilai, menaruh nilai kepada saudara, dan saya harus mengikuti itu. Tapi Tuhan mengajari kita harus setia pada nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan surga yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan hidup saya. Ada 5 nilai dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, saudara perhatikan nanti di Alkitab. Nilai yang pertama, murid-murid setiap hari memecahkan roti. Itu ayat 42. Memecahkan roti. Pengertian memecahkan roti di sana ada 2, mereka perjamuan kasih. Yang kedua, mereka perjamuan kudus. Jadi memecahkan roti, perjamuan kasih. Kalau perjamuan kasih sekarang namanya apa ya? Makan-makan gitu ya. Habis ibadah makan-makan, habis ibadah makan-makan. Itu perjamuan kasih. Tapi nilai yang lebih penting dari situ, mereka perjamuan kudus. Saudara,
Tahu nggak makna perjamuan kudus itu, saudara? Seringkali kita kehilangan makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu maknanya sarana anugerah Allah yang diberikan kepada gereja melalui perjamuan kudus. Kita menyatu dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setiap kita melakukan perjamuan kudus, saudara, itu sarana anugerah Allah. Kita berjumpa, kita mengalami, kita menikmati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus bilang gini, kamu dipanggil bukan hanya percaya, tapi kamu dipanggil juga untuk mengenal Yesus dalam penderitaan dan kematiannya. Nilai-nilai kerajaan Allah lagi dalam ini adalah memiliki kehidupan doa. Memiliki kehidupan doa. Nilai yang ketiga, memiliki kesatuan yang kuat dalam umat, dalam jemaat. Satu sama lain memberikan support system yang bagus, sehingga ketika temannya ada dalam mengalami persoalan pergumulan, ada teman-teman yang lain yang siap merangkul, ada teman-teman yang lain yang siap mentasnya dia, menjamah dia, menyentuh dia, mendoakan dia. Kadangkala saudara, persoalan dalam hidup ini jawabannya bukan doa. Saya jelaskan, kadangkala persoalan dalam hidup ini jawabannya bukan doa. Tapi bukan berarti saya berkata kepada saudara, tidak perlu berdoa, bukan. Supaya saudara tidak salah mengerti maksud saya. Tidak semua persoalan dalam hidup ini jawabannya doa. Contohnya, kalau saudara lapar jawabannya makan, ya kan? Bukan doa, bukan? Bukan berarti tidak berdoa harus. Kalau saudara haus jawabannya minum. Bukan doa. Kalau saudara stres, kadangkala jawabannya bukan doa. Jalannya healing. Jalan-jalan, iya kan? Iya. Kalau dulu selalu Bapak Pendeta kita senior, kalau apapun masalahnya berdoa. Betul, kita tetap berdoa. Bukan berarti saya bilang berdoa itu nggak penting, harus berdoa. Tapi tidak selalu persoalan pergumulan hidup itu jawabannya doa. Ada yang harus diselidiki, diteliti, bukan hanya berdoa. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, kadang kita butuh teman yang menghibur kita. Teman yang mendampingi kita, menasehati kita. Kita butuh gereja yang berkunjung. Itu menjadi support system yang bagus. Itu yang disebut gereja harus memiliki kesatuan umat yang kuat antar jemaat. Nilai-nilai yang lain, memiliki kepedulian antar jemaat. Saya percaya di gereja GKBB MDC Tulungagung menerapkan itu, satu sama lain peduli. Nilai-nilai kerajaan lain yang terakhir, mencintai ibadah. Kalau saudara beribadah, datang dengan sukacita. Datang dengan gembira. Sebab ibadah itu artinya sarana anugerah Allah untuk mempertemukan jemaat dengan Tuhan di ibadah itu. Saudara, kadang-kadang narasi yang kita bangun itu tidak pas. Jadi ibadah itu artinya sarana anugerah Allah untuk berjumpa. Umat berjumpa dengan Allah. Kenapa kita bisa berjumpa dengan Allah? Ada firman disampaikan di sana. Tuhan tidak langsung tiba-tiba datang hari ini di depan kita kan, secara seperti Yesus pada 2000 tahun lalu. Tapi firman datang kepada kita, firman mengolah hidup kita, firman mendidik kita, firman menasihati kita, firman membimbing kita. Itu perwujudan bagaimana Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita. Disitulah kita berjumpa dengan Allah. Jadi ibadah itu sarana anugerah Allah, perjumpaan umat Tuhan dengan Allahnya. Disitulah kita menikmati Tuhan. Jadi orang-orang yang penuh Roh Kudus, yang pertama dampaknya dalam kehidupan keseharian, dia setia dalam panggilan Allah, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang setia kepada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat, sebab ada ajaran yang tidak sehat di luar sana, saudara, banyak sekali. Yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang setia pada nilai-nilai kekekalan. Nilai-nilai kekekalan. Alkitab berkata begini, ibadah itu mengandung janji baik hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi kalau saudara beribadah itu ada janji Tuhan untuk hidup sekarang sementara kita ada dalam dunia ini dan hidup yang akan datang. Ayat terakhir, Efesus 5 ayat
18. Saya akan akhiri di sini. Efesus 5 ayat 18 berkata begini. Di situ ada ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh di sini dipimpin oleh roh, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mendominasi kehidupan kita. Dan orang yang penuh Roh Kudus harus ada tanda yang keluar lagi. Apa itu? Dia akan berkata-kata kepada yang lain dengan mazmur. Dia akan menyanyikan kidung-kidung puji-pujian, nyanyian-nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Allah dengan segenap hati. Orang yang penuh Roh Kudus ayat 20, orang itu selalu mengucap syukur dalam segala perkara dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Dan saya berharap betul kita adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Apa itu penuh Roh Kudus? Sekali lagi, tunduk pada otoritas Allah. Kemana Tuhan bawa kita, kita manut aja. Sulit? Ya. Susah? Ya. Ada penderitaan? Ya. Ada kesukaran? Ya. Tapi percaya, Roh Kudus yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan sebuah pujian, kita datang kepada Tuhan. Masih bisa enggak lagu lama ya? Roh Kudus kau hadir di sini. Semoga masih bisa ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Ku buka hati, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, oh, ku buka hati
kasih Roh Kudus. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menjadi saksi setia pada ajaran-Mu, dan hidup kami menghasilkan nilai-nilai kekekalan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, bagi-Mu pujian, hormat, syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu, kota tercinta, berkatku turun aku, ku berdoa turun aku, baru kemuliaan-Mu, turun aku, bagi kemuliaan-Mu. Nyalaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku, nyatakan curah kuasa-Mu, kota tercinta, kotaku turun aku, ku berdoa turun aku, baru kemuliaan-Mu, turun aku, bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat kota kami Tulungagung Tuhan Yesus. Kalau kami ada di kota Tulungagung, inilah bukan kebetulan Tuhan, tapi ada maksud rencana Allah bagi kami pribadi lepas pribadi, untuk menjadi berkat di kota yang kami kasihi ini, menjadi berkat di kota yang kami, di mana kami tinggal, di mana kami sekolah, di mana kami bekerja, di mana kami hidup. Jadikan kami berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tulungagung penuh dengan kemuliaan-Mu, Tulungagung penuh dengan kemenangan, Tulungagung penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Ada 18 kecamatan di Tulungagung Tuhan Yesus. Biarlah semua kota Tulungagung, di setiap desa, di setiap kecamatan, Engkau bekerja, Engkau bergerak, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan kota Tulungagung dimenangkan buat Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat pemimpin kami di kota Tulungagung. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati juga para anggota dewan. Tuhan memberkati pejabat bupati, para camat, para lurah, para desa, sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan menjamah bekerja melalui mereka untuk mensejahterakan kota ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pilkada Tuhan kota Tulungagung. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang terbaik dari Tuhan untuk memimpin kota Tulungagung. Yang terbaik bagi Tuhan untuk memimpin kami. Satu kerinduan kami untuk beribadah, untuk membangun gereja. Dipermudah kiranya Tuhan oleh kehendak Allah. Kami mengalami kesulitan untuk ibadah. Kami mengalami kesulitan untuk membangun gereja. Kami mengalami kesulitan untuk membangun tempat-tempat ibadah. Kami rindu Tuhan Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, sehingga kami di kota Tulungagung tidak merasa sendirian, tidak mengalami diskriminasi, tapi mendapat kesetaraan dengan yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Tulungagung buat Tuhan Yesus, Jawa Timur buat Tuhan Yesus, Indonesia buat Tuhan Yesus, dan seluruh muka bumi ini buat Tuhan Yesus Kristus. Memberkati gereja ini Tuhan Yesus, memberkati Bapak Pendeta Prenatal bersama Ibu yang ada di Kota Malang, memberkati para majelis, memberkati sidang jemaat di tempat ini, usaha tahap pencaharian perekonomian jemaat-Mu diberkati, memberkati anak-anak-Mu yang sekolah, memberkati anak-anak-Mu yang kuliah. Bala biar ada di antara kami sekarang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Kalau ada di antara kami yang usahanya mulai redup, Tuhan angkat kembali dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sakit secara jasmani, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau ada di antara kami yang lemah imannya, kuatkan. Yang hilang pengharapannya, kuatkan dalam nama Yesus. Dan kami punya komitmen, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kami tidak akan ingkar janji, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Sebab roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatiku rindu